Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 2 Mei 2025 dengan judul Alkitab dan Hugis. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas 5 ayat 31 hingga ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika Yesus mengundang Matius si pemungut cukai untuk mengikuti aku, Matius menanggapinya dengan gembira dengan mengadakan perjamuan besar untuk teman-temannya. Termasuk Yesus. Ketika orang-orang Farisi mengeluh kepada murid-muridnya, Yesus kembali menanggapi dengan berkata, bukan orang sehat yang butuh dokter, tetapi orang-orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Lukas 5 ayat yang ke-31. Kata Yunani hugiono berasal dari kata hugis yang merupakan istilah Yunani untuk kesehatan, kesegaran, dan keutuhan. Paulus berulang kali menggunakan kata tersebut seperti dalam ajaran sehat 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-10, ajaran yang sehat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-13, dan sehat dalam iman Titus 1 ayat yang ke-13. Mungkin penggunaan yang paling populer dari istilah ini di dalam Alkitab ditemukan dalam 3 Yohanes pasal yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di seluruh kitab suci, kesehatan sangat erat kaitannya dengan kedua-duanya, kesehatan mental maupun rohani. Hal ini paling jelas terlihat dalam Mazmur. Misalnya saja dalam Mazmur 6, sering dianggap sebagai ungkapan kesehatan Daud terhadap Absalom putranya. Kita membaca, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar, jiwaku dalam kesedihan. Ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Mazmur salib, Mazmur 22, menggambarkan secara grafis tema ini seperti halnya Mazmur 31. Kasihanilah aku ya Tuhan, karena aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab individuku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Dalam Amsal, Salomo berulang kali menggambarkan manfaat kesehatan yang bisa didapatkan melalui mengenal dan mengasihi Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Amsal 3 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Dalam Membina Keluarga Sehat, buku klasis kesehatan karya Ellen G. White, tema tetapnya adalah hubungan mendalam antara fisik, mental, serta kesehatan rohani. Sangat erat hubungan antara pikiran dan tubuh. Bila salah satu terpengaruh, maka yang lain ikut merasakan. Semangat, pengharapan, iman, kasih, semuanya meningkatkan kesehatan dan perpanjang umur. Tuhan, saya ingin sehat secara rohani dan jasmani. Kesankanlah kepada saya apa yang saya lakukan hari ini untuk mencapai tujuan-Mu bagi saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.